Wes direkam tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kok kurang semangat, lebih semangat lagi? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas dipersilakan. Sudah siap, Kak? Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke, anak-anak silakan berdiri. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Rukun Sama Teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti.
apa? Masih ingat nggak apa itu gotong royong? Apa kalau siapa yang berani menjawab? Kok sudah mulai lupa ya? Kalau boleh tahu di hari Minggu di rumah kalian itu biasanya ada kerja bakti atau tidak? Kalian itu biasanya ikut atau cuma mengirim makanan, ikut melaksanakan kerja bakti secara langsung atau bagaimana? Siapa yang ikut kerja bakti langsung ada? Nah, jadi ikut kerja bakti langsung atau tidak itu juga merupakan bentuk gotong royong. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Kita tidak bisa membantu tenaga, kita bisa membantu dengan makanan. Kita tidak bisa membantu dengan makanan, kita juga bisa membantu dengan tenaga. Oke, kita. Kira-kira kalian hari ini sudah sarapan semua? Jangan lupa sarapan ya, karena kalau kalian tidak sarapan itu kalian pasti tidak semangat mengikuti pelajaran karena kan juga tidak ada energi. Nah, sebelumnya silakan dirapikan bangku-bangkunya. Barangkali ada sampah, silakan dilihat kanan kirinya. Ini sampah ini. Anak-anak, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang membiasakan gotong royong di lingkungan sekolah, rumah, atau lingkungan keluarga. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi contoh gotong royong dari video. Kalian juga dapat merumuskan pertanyaan tentang gotong royong, mengidentifikasi informasi tentang gotong royong, menyusun hasil informasi dalam bentuk flipbook atau scrapbook secara kreatif, dan mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri serta menyimpulkan pentingnya gotong royong. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya supaya kita siap belajar dan kita semangat, Bapak minta kalian tepuk semangat terlebih dahulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Lagi yang lebih semangat bisa? Tepuk semangat. Untuk kalian sudah semangat semuanya ya. Nah, sebelumnya silakan diperhatikan video ini dengan bersama. Silakan dilihat ada apa di video ini.
dan dilakukan bersama-sama, maka akan cepat selesai. Nah, kekuatan semut itu terletak pada kerjasamanya. Seekor semut itu hanya bisa membawa bagian kecil, tetapi dengan kerjasama semut itu bisa membawa sepotong kue, sepotong keju, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri semangat luar biasa itu disebut dengan gotong royong. Nah, anak-anak, tanpa gotong royong itu mustahil bagi bangsa kita untuk membangun jembatan, menjaga keamanan desa, atau menjaga kebersihan kelas di kelas kalian ini agar tetap nyaman. Kalau tidak ada petugas tiket, bagaimana keadaan kelas kalian? Oke. Nah, kalau ada petugas tiket, kita membersihkan kelas secara bersama-sama, kelas juga akan bersih. Oke. Sekarang selanjutnya Bapak akan membagi LKPD. Nah, kalian kan sudah membentuk kelompok sebanyak 6 orang ya. Di sini ada LKPD. Sebelum Bapak bagi, di sini ada petunjuk LKPD-nya. Nah, nanti di halaman kedua itu ada tempat untuk menempel yang ada di halaman selanjutnya. Jadi nanti digunting garis-garis ini, lalu ditempelkan ke halaman yang tadi. Nah, sebelum itu kalian nanti akan mencari informasi di poster yang ada di depan sini. Paham? Yang sebelumnya akan Bapak bagikan terlebih dahulu. Silakan dibaca dulu petunjuk yang ada di halaman 2. Oh ya, kemarin kan Bapak minta kalian membawa gunting sama lem ya. Nah, silakan dikeluarkan gunting dan lemnya. Bagian maju ke depan melihat informasi, lalu ditulis dan berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu ada teman yang dapat bagian untuk menggunting dan menempelkan LKPD menjadi flipbook. Mungkin ada kelompok harus menyebutkan perwakilannya untuk ke depan. Mungkin kan kalian anggotanya 6, mungkin 3 maju ke depan, nanti 3 selanjutnya menggunting dan menempel di bangku kelompoknya masing-masing. Oke, bisa maju sekarang. Silakan. Ini ada 3 poster, nanti kalian bergantian masing-masing kelompok, jadi antri ya. Karena diperhatikan, nah, di LKPD itu kan ada soal, nanti yang maju itu melihat poster lalu menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Sudah paham yang di sini? Gimana? Sudah paham perintahnya? Ayo silakan yang mau maju. Bisa dimulai dari sekarang. Sudah maju 3.
Yang belakang mungkin bisa langsung sebutin saja. Nggak usah yang ini sebutin aja. Nah, nanti teman-teman yang bagian mungkin dibagi. Mungkin bisa diperhatikan yang lainnya yang tidak berjalan itu ini kan seperti ini. Nah ini nanti kalian gunting dulu pinggiran-pinggirannya setelah diisi. Lalu yang titik-titik ini 1, 2, 3, 4 ini digunting kecuali yang titik-titik di tengah. Paham? Nanti bisa kalian lipat ya, bisa kalian lipat. Jadi digunting dulu ini yang luar dulu yang digunting. Oke, paham? Lalu yang ini nanti kalian guntingnya yang titik-titik
nggak perlu digunting, langsung digunting semuanya.
Ini dipotong garis. Jadi potong kan ada garisnya. Pokoknya yang sana jangan itu yang belakang sudah sampai mana?
Ayo, kerjanya bisa dipercepat, waktunya 2 menit lagi. Buat nanti tutupnya. Ini dilipat dulu, ditempelkan di sini. Siap deh.
menit lagi. Yang belum selesai segera diselesaikan. Durasi. Yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk presentasikan. Kelompok yang belum selesai silakan diperhatikan kelompok yang maju ke depan. Paham? Oke, silakan. Ini kelompok berapa? Oke, silakan maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan. Semua. Ayo cepat lebih cepat. Kelompok lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kita bersama. Apa yang kamu ketahui tentang gotong royong? Pengertian gotong royong. Istilah gotong royong pada IKS. 1. Aceh alam 2. Populasi 3. Yogyakarta 4. Bengkulu Majau Selama 2. Sumatera Utara
Yang bersama. Ya berdiri. Badannya digerakkan dengan ngantuk. Gotong royong. Ayo siapa yang mau membaca? Oke, silakan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama yang didasarkan oleh rasa sukarela dan kekeluargaan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita harus melakukan gotong royong agar kita dapat mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita melakukan gotong royong itu kita bisa mempercepat pekerjaan yang biasa dilakukan satu orang. Jika dilakukan dengan bergotong royong itu bisa cepat dilakukan. Bisa kalau satu orang itu bisa 5 hari, bukan waktu 5 hari. Nah, kalau gotong royong bersama-sama sama tetangga kanan kiri itu bisa selesai dalam 1 hari. Nah, pentingnya bergotong royong. Kita harus bergotong royong itu agar meringankan beban. Jadi pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan. Waktu yang seperti saya jelaskan tadi bisa menghemat waktu. Pekerjaan itu bisa lebih cepat selesai dari yang biasanya membutuhkan 1 minggu dengan gotong royong selesai dalam 2 hari, 3 hari. Lalu yang ketiga dengan bisa mempererat kesatuan. Nah, kita kan melakukan gotong royong itu kan bersama-sama, bisa sama teman, sama tetangga, itu kan bareng-bareng rame-rame gitu ya. Jadi kan biasanya kalau kerja bakti itu kan semuanya sama, tidak ada yang membeda-bedakan dan pasti lingkungannya juga akan menjadi rukun. Nah, ini tadi yang setelah kalian baca di poster itu penjelasannya seperti ini. Ada ngacau celama itu apa? Nah, ngacau celama itu kegiatan bersama-sama mengadu adonan celama atau makanan seperti dodol. Kalau di Jawa istilahnya seperti jenang abang yang biasanya di pernikahan-pernikahan. Nah, kalau song-song lumbung itu dari Madura dengan mengangkat lumbung padi secara bersama-sama oleh banyak orang. Nah, song-song lumbung ini mencerminkan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan juga diterapkan dalam perayaan hasil panen. Lalu ada sambatan.
Sambatan ini berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, kalau di daerah Bapak di Kediri itu namanya soyo biasanya. Nah, jadi warga itu berkumpul secara sukarela untuk membantu tetangga yang sedang butuh bantuan, seperti saat membangun rumah, memperbaiki atap, atau ketika ada musibah, misal rumahnya terkena angin puting beliung. Nah, jadi itu masyarakatnya antusias untuk membantu tanpa mengharapkan bayaran. Jadi dibantu biar cepat selesai masalah tersebut. Di sini juga ada alam tulung dari Aceh. Tradisi membantu di kalangan masyarakat Aceh baik dalam kegiatan sosial, upacara adat ataupun saat ada anggota masyarakat yang mengalami kesulitan. Terus ada belare atau pemerintah itu dari Kalimantan Barat. Lalu ada Maya Bali. Nah, tradisi ini kerja bakti masyarakat Bali untuk keperluan bersama. Ini adalah upacara keagamaan, hari raya Galungan dan lain sebagainya. Lalu ada Masia Dapari dari Batak, Sumatera Utara, dan Awak Tahu dari Dayak Kalimantan, dan terakhir Gemuing NTT. Nah, ini ada video, silakan diperhatikan. Merupakan tradisi gotong royong sambatan seperti ini kira-kira. Kami tinggal di Desa Kerkaan, Kecamatan Taman Priok, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kami masyarakat suku Jawa yang sangat menjunjung tinggi kerukunan dan semangat gotong royong. Selain panen raya, sambatan atau gotong royong juga perlu dilakukan pada kegiatan membangun rumah. Dan mulai memasang dinding sampai menaikkan dan memasang genteng. Ayo teman, semangat! Hap, hap, hap! Aku dan Mbak Diva bagian tugas memasang genteng nih. Kami harus saling mengobat dan menyusun gentengnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, oh, tapi kami harus teliti dan tetap berhati-hati. Teman, pasang genteng bagian paling atasnya dulu ya, atau biasa kami sebut gunung. Gunung menjadi bagian inti susunan genteng yang nanti akan terpasang. Itu sebabnya memasang gunung harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Jika tidak, susunan genteng berantakan dan akibatnya atap rumah menjadi rawan bocor. Wah, istirahat yuk. Hati-hati turunnya kan. Tetap semangat sih boleh, tapi gak boleh lupa isi energi dulu ya. Kakak dan bibiku sudah menyiapkan hidangan ini dari pagi. Yang ini namanya sate bakso jantung pisang. Kalau yang ini kue untuk Yuyu. Jadi seperti itu ya, untuk barangkali yang belum tahu. Nah, penerapan gotong royong itu ada di rumah dan juga ada di sekolah, ada di lingkungan masyarakat seperti pada poster ini. Nah, kalau di lingkungan kelas tadi yang kalian perhatikan ada tiket kelas bersama, memungut sampah di halaman sekolah, merawat taman sekolah, dan menghias kelas. Nah, untuk lingkungan rumah keluarga bisa bersih-bersih di akhir pekan, membantu ibu di dapur, dan menjaga kebersihan halaman. Nah, kalau untuk lingkungan sekitar itu bisa kerja bakti, membantu kegiatan tetangga, pamping atau ronda malam, dan menanam pohon bersama untuk menjaga lingkungan. Dari pembelajaran hari ini mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan. Kita sudah belajar apa aja? Siapa yang berani angkat tangan? Silakan. Yang berani menyebutkan kita sudah belajar apa aja ini, kalian tahu tentang apa aja? Ayo. Ada yang bisa? Yang menyimpulkan? Yang dari tadi memperhatikan, siapa tahu
menyimpulkan, ayo. Gak apa-apa, jangan takut. Salah gak apa-apa, gak ada yang salah kok. Yang berani, ayo. Bisa kalian belajar apa, menyebutkan 1, 2, 3 juga gak apa. Mbak Cinta, bisa? Udah belajar apa aja? Mulai kan ada pengertian, sama lagi. Seperti yang disimpulkan oleh Cinta teman kalian, jadi gotong royong merupakan warisan budaya dari Nusantara yang harus kita terapkan. Nah, dengan gotong royong kita bisa mencapai tujuan bersama dengan cepat dan dengan Nah, dengan gotong royong itu juga kita bisa menjaga kebersamaan dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga. Nah, meski dikenal dengan nama unik tiap daerah seperti ada Ngayog di Bali, Sambatan di Jawa, praktik gotong royong itu mudah diterapkan mulai dari lingkup terkecil seperti membantu orang tua di rumah, menjaga di lingkungan masyarakat dengan terus melestarikan budaya. Nah, pekerjaan yang berat juga akan menjadi minat dan kita juga dapat mengerat tali persaudaraan. Oke, selanjutnya ada game. Silakan kelompoknya digabung ya, kelompok 1 sama 2, kelompok 3 sama 4. Nanti kalian maju satu-satu. Garis. Jadi kelompok 1, 2 maju dulu. Terus kelompok 1, 2 garis dulu. Nanti yang dapat giliran maju. Oke? Ayo baris dulu. Kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 sama kelompok 2 baris di sini. 1, 2 baris di sini. Kelompok 3 sama 4 baris di sini ke belakang. Mungkin bisa yang depan sini. Bebas sama kelompok 2 sama kelompok 3 sama 4. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Ayo, langsung kita balik bintang atau apa dulu? Ayo. Yang belum maju dua kelompok 3 dan 4. Lanjut, tim A.
kerjakan sendiri-sendiri. Jamnya jam berapa? Jam 4 sampai 5. Kalau dijadwalin sampai itu. Habis ya? Itu soalnya ada bolak-balik ya, jadi dibaliknya masih ada 2 hari. Nanti dinilai, nilainya masuk ke platform. Jangan lupa namanya ditulis. Menit lagi. Ada yang sudah selesai. Yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Titipkan aja Namanya udah
bagian mana? Ada lagi siapa yang berani menceritakan senangnya di mana aja, yang apa aja? Ada yang berani? Ayo yang laki-laki tadi, yang perempuan udah. Ayo, siapa yang berani? Ini dapat dari ya, silakan. Siapa namanya? Silakan. Oke, nah tepuk tangan dulu untuk berani menjawab dan berani mengutarakan. Silakan Bapak kasih. Sebelum ditutup, siapa lagi ada yang mau mengutarakan pendapat bagaimana perasaannya, yang senang bagian mana, yang tidak suka bagian mana? Ayo, nggak apa-apa. Oke, sudah ya, berarti ya. Oke. Bapak mengucapkan terima kasih kalian sudah antusias pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak minta untuk tugas di rumah kalian membuat kartu, nanti ditanda tangan kartu misi, nanti kalian melakukan gotong royong apa, nanti ditandatangani oleh orang tua kalian selama 1 minggu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita belajar mengenai keragaman budaya di Indonesia. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sebelum ditutup, silakan bangkunya dirapikan. Barang-barang di meja. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya.